warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisya Safidila Azhara. Kali ini saya akan membagikan perspektif saya mengenai Pancasila dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Menurut saya, Pancasila sendiri sebagai falsafah hidup dan petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sayangnya, masih banyak masalah yang terjadi yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimana sama sekali tidak mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Padahal tujuan sebenarnya dari implementasinya Pancasila adalah membentuk dan membangun kesadaran moral bagi para penegak hukum itu sendiri, untuk mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Saya berharap ke depannya para penegak hukum yang ada sekarang bisa lebih jujur dan adil dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, agar masyarakat Indonesia bisa hidup aman, damai, dan sejahtera. Pancasila sebagai falsafah tentunya sudah menjadi petunjuk dan acuan dalam bertindak, berperilaku, dan menjadi landasan hukum untuk membentuk suatu peraturan pemerintah. Merebaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat tidak sesuai dengan implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, tujuan dari adanya implementasi Pancasila ini adalah untuk membangun kesadaran moral kepada para penegak hukum agar apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan implementasi Pancasila. Realitanya sekarang, masih banyak para penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang, yang apa yang mereka lakukan sangat jauh dari implementasi Pancasila. Diharapkan agar implementasi Pancasila ini berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena Pancasila sangat penting, dan apa yang terkandung dalam Pancasila itu sangat berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, di mana terdapat terpisah satu ayat 3 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Tentunya, negara hukum itu memiliki landasan atau dasar dalam menegakkan hukumnya. Nah, landasan dan dasar ini yaitu Pancasila. Bagaimana Pancasila dalam menegakkan hukum? Nah, yang berperan di sini adalah aparat-aparat penegak hukum, di mana perannya adalah mencari, menggali, menghayati, dan menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga terjadi keselarasan antara masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila, sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang saya lagi bersama Rahmat Fatur Rahman, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kita akan mewawancara Mas Fatur, gimana pendapat Mas Fatur tentang realita implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dari perspektif saya sendiri, realitanya itu sangat menyimpang di Pancasila. Terlebih lagi di salah satu lembaga penegak hukum yaitu Polri, Kepolisian Republik Indonesia, itu sangat masih bisa dikatakan lagi, tapi sudah menyimpang daripada Pancasila. Mengingat fungsi dan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara dia sendiri melanggar hukum itu. Bagaimana bisa seorang penegak hukum melanggar hukumnya sendiri? Kita bisa lihat dari kasus-kasus yang terjadi saat ini, implementasi Pancasila kepada penegak hukum Indonesia masih harus ditekankan kembali. Mulai dari keadilannya, pengamalan sila pertama hingga akhir, dan mengingat kembali tugas-tugasnya. Bukan hanya menggunakan seragam untuk terlihat lebih keren, tapi pengabdiannya kepada negeri ini. Bukankah cita-cita negeri ini seperti yang dikatakan Soekarno adalah keadilan bangsanya? Bagaimana dia bisa menjadi seorang penegak hukum jika dia sendiri tidak bisa mengamalkan Pancasila itu? Itu dari saya. Nah, itu dia pendapat Mas Fatur tadi, di mana Polri seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia, menurut pandangan saya, tentunya harus memiliki unsur nilai yang dapat membangun jiwa integritas bagi si penegak hukum dan juga memiliki energi positif dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, peran Pancasila dalam meningkatkan integritas ini tentunya dengan mendorong aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar terciptanya keadilan yang tentunya bukan hanya keadilan
hukum semata, tetapi juga keadilan sosial, yaitu keadilan yang menjunjung tinggi kesetaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, penegak hukum harusnya mampu mengayomi serta melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya, para penegak hukum masih belum mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti masih merugikan masyarakat, yang dimana penegakan hukum sendiri itu tidak ada keadilan, yang tidak sesuai dengan pada sila keempat yang ada di Pancasila. Pancasila sebagai penegak hukum di sini menurut saya bermaksud Pancasila sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana hukum terbentuk karena ada masyarakatnya. Nah, dalam masyarakat ini tentu perlu adanya pedoman atau acuan dalam bernegara, dalam berkehidupan sehari-hari untuk terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian, Pancasila ini bisa dijadikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat di dunia. Kemudian, Pancasila bisa juga menjadi cara dalam menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, dengan demikian tentunya udah terbayang atau sudah tergambarkan ya Pancasila ini sebagai penegak hukum Indonesia. Bagi saya, perlu dijalankannya nilai-nilai Pancasila bagi para penegak hukum di Indonesia, sebab hal tersebut sangatlah penting. Karena seperti yang kita tahu, banyak penyimpangan dan perlu dijalankannya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Penegak hukum merupakan sistem yang dimana di dalamnya terdapat pemerintah negara atau lembaga yang bertindak secara terorganisir yang menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara. Jadi peran aparat penegak hukum dalam Pancasila, penegakan hukum harus yaitu terkait atau mendasari nilai-nilai Pancasila dalam menentukan hukum yang seadil-adilnya. Pancasila sebagai kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam mengimplementasikannya terdapat banyak hambatan, internal maupun eksternal. Dalam hukum Indonesia terdapat banyak keraguan atau dalam keadilan untuk menentukan sesuatu masalah. Seperti contohnya pada kasus masyarakat biasa, saat sidang terjadi beberapa pemilihan, istilahnya pemilihan kasih yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga terjadinya ketidakadilan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam instansi kepolisian negara Indonesia, seperti kasus Ferdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan apalagi baru Teddy Minahasa itu. Nah, itu semua penyebabnya karena instansi kepolisian negara Indonesia masih belum mengimplementasikan apa yang ada di dalam Pancasila. Sebab jika semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu diimplementasikan, maka bukan hal mustahil keadilan sosial akan terwujud kepada seluruh rakyat Indonesia. Sangat jelas sekali dalam Pancasila itu ada ketuhanan, prinsip kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, itulah pentingnya bagi saya, pesan saya kepada instansi kepolisian Republik Indonesia agar kiranya mempelajari lagi lebih dalam makna dari Pancasila ini, lalu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Sebab instansi kepolisian Republik Indonesia adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Itulah. Terima kasih.